Ya, Anda kembali di pasca debat perdana Cawapres dalam rangka Pilpres 2024. Kembali lagi bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Cukup seru ya Anisha Dasuki ya. Seru sekali dan ternyata memang banyak orang yang mengatakan menanti surprise di debat Cawapres. Dan terjadi banyak surprise di debat Cawapres ini. Dan saya pikir masing-masing kandidat ataupun masing-masing calon wakil presiden menampilkan gagasan, nggak hanya gagasan tapi punya gimmicknya masing-masing. Betul. Ya. Itu dia yang akan kita cermati bersama, utamanya mengenai bagaimana berjalannya debat yang berlangsung. Kita nggak berdua aja, Anisha Dasuki, kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio kami. Ada Bung Joshua Pardede yang merupakan analis ekonomi, dan ada Profesor Fendi Ghazali, Profesor Komunikasi Politik. Terima kasih sudah bersama kami Bapak-Bapak. Iya, selamat malam. Selamat malam Abraham, selamat malam Manisa. Namun sebelum kita kupas lebih lanjut debat yang secara tema besar ini adalah mengenai masalah ekonomi, walaupun tadi ada sedikit melebar ke sana kemari, namun ya pada intinya adalah garis besarnya ekonomi. Kita pantau dulu suasana terkini di JHCC Senayan Jakarta, seperti apa suasana pasca debat Cawapres Pilpres 2024. Sudah ada rekan kami Gede Satria dan Fazila Hairunisa. Gede dan Zila, bagaimana kemeriahan pasca debat malam ini? Iya, baik, terima kasih Anisha Dasuki dan Abraham Silaban dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tentu saja sudah menyaksikan bagaimana serunya perdebatan Cawapres yang digelar sejak pukul 7 tadi, Zila. Ternyata juga apa yang dikatakan oleh Anisha Dasuki cukup benar begitu ya, ada banyak sekali kejutan. Kalau kita membedah tadi sepanjang perdebatan ya, ada juga gimmick-gimmick seperti yang diceritakan oleh Anisha Dasuki, bahwa ada juga gerakan-gerakan yang mencoba untuk membangkitkan semangat kembali dilakukan oleh Mas Gibran ya. Nomor 2 ini sebenarnya memang sudah diimbau begitu ya oleh KPU untuk tidak diulangi. Tapi tadi kita lihat lagi-lagi sepanjang debat gitu ya memberikan gerakan itu lagi. Tapi sejauh ini memang pertanyaan-pertanyaan tadi juga cukup menarik yang ditanyakan gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh masing-masing Cawapres tadi. Jadi tadi menarik soal investasi ya. Betul. Pertanyaan soal investasi di IKN yang bilang kalau misalnya IKN pakai APBN dan baru ada investor dari dalam negeri begitu, belum ada dari luar negeri begitu. Itu saling menanggapi hal itu. Iya, memang karena kalau kita melihat bagaimana IKN ini sangat membutuhkan biaya yang cukup besar begitu ya, tentu saja investor-investor dari luar negeri ini juga dibutuhkan untuk bisa masuk ke IKN ini. Dan sementara itu juga kita juga bisa menyoroti tentang tadi bagaimana ada beberapa pertanyaan yang dikeluarkan oleh Gibran ini cukup spesifik gitu ya. Benar, sebenarnya istilah-istilah yang sebenarnya mungkin belum umum gitu ya. Seperti tadi ada carbon storage gitu carbon storage juga, terus tadi ada SGIE kalau nggak salah ya. Tadi ditanyakan ke Muhaimin. Dan tadi juga ditanya Muhaimin juga sempat bertanya kepada Gibran, dia menarik memberikan tips and trick bagaimana cara membangun Kota Solo, karena Kota Solo memang dianggap dinilai pembangunannya cukup signifikan apalagi di kepemimpinan Gibran Buming Raka. Dan ya, Gibran dalam kesempatan ini juga memberikan jawaban bahwa menilai bahwa apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Caimin ini cukup tendensius begitu ya, sehingga tidak cukup memuaskan pertanyaan dari Caimin. Benar, gitu, karena memang arahan pertanyaannya juga memang karena kalau misalnya kita lihat pembangunan yang signifikan kalau dari daerah di Solo Raya ini hanya kota Solo saja, sementara daerah-daerah lain ini pembangunannya tidak sesignifikan di kota Solo karena memang banyak bantuan juga dari pusat yang diberikan untuk pembangunan di kota Solo. Betul. Begitu. Ada juga yang tidak kalah penting pemirsa, apa yang tadi menjadi sorotan Pak Mahfud MD soal pajak ini yang dikatakan untuk lebih berhati-hati ya untuk masyarakat ini, pajak jangan sampai dinaikkan lagi. Karena dalam beberapa kesempatan juga Gibran ini juga ada pernyataan gitu ya, karena memang di awal menaikkan pajak dengan beberapa catatan tentunya. Benar, karena tadi ada pertanyaan mengenai APBN gitu ya, pembiayaan biaya pembangunan soal infrastruktur itu juga salah satunya adalah yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran, itu dengan menaikkan atau meningkatkan rasio pajak. Nah ini juga jadi perhatian nih gitu. Iya, dan ini ada beberapa perbedaan antara debat Capres yang pertama dan Cawapres yang kedua ini, yaitu kita di sini diberi kesempatan
kesempatan nantinya Zila untuk bertanya secara langsung kepada cawapres yang akan satu persatu keluar dari tempat debat, ya. gitu ya. Mereka Memberikan akan konferensi berhenti pers. sesaat untuk memberikan konferensi pers dan memberikan kesempatan kepada awak media untuk bisa secara langsung bertanya Benar. kepada capres Dan nanti terkait dengan tema debat yang tadi ya, disampaikan. tentang jalannya debat tadi. Dan nanti juga ada secara urutan gitu ya Gede ya. Jadi nomor urut 1 dulu, nomor urut 2 baru nomor urut 3. Nah ini kita masing-masing diberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan. Betul, gitu. tentu saja akan banyak sekali pertanyaan yang Karena udah nggak disampaikan sabar banget oleh ya awak untuk media, tapi bertanya. lagi-lagi panitia membatasi Ya, hanya 3 saja pertanyaan. buat media yang sudah bertanya tidak boleh untuk bertanya Bertanya lagi, lagi, gitu kan? benar. Karena kalau diberi kesempatan tidak akan selesai dalam malam ini ya. Iya, nah tadi kita juga sempat wawancara singkat dengan Pak Asto Kristianto dan kita simak keterangan berikut ini. Carbon capture dan kemudian carbon storage ini kan nanti pada saat berbicara tentang lingkungan hidup, tetapi Mas Gibran di situ lupa bahwa carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui penebangan hutan yang dilakukan oleh PT Agro Industri Nusantara yang notabene merupakan kroni dari Pak Prabowo. Jadi itu pertanyaan yang memukul balik diri sendiri karena juga dilaksanakan bukan pada momentum yang pas sesuai dengan agenda yang dibahas dalam tema kali ini. Jadi Prof. Mahfud berbicara paling membumi karena pengalaman yang luas. Prof. Mahfud berbicara tentang kemanfaatan bagi wong cilik. Ini yang menyebabkan kelebihan dari Prof. Mahfud dibanding yang lain. Mas Hasto, tadi Prof. Mahfud sempat menanyakan soal IKN kepada Mas Gibran. Sebenarnya posisi daripada 03 ini kan tentang IKN juga. Jadi tentang IKN sebagai perubahan paradigma sama-sama sepakat sebagai hal yang dilakukan untuk memindahkan ibu kota agar mengikuti cara pandang geopolitik di mana nanti kawasan Selat Lombok, Makassar sampai ke Pasifik, Indonesia menjadi pintu gerbang kemajuan dari Samudra Hindia menuju Pasifik, sama-sama sepakat. Yang berbeda adalah strategi implementasinya. Yang dikritisi oleh Prof. Mahfud adalah tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh segelintir orang. Bagaimana memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia di dalam pembangunan ibu kota yang baru. Kemudian strategi untuk mendorong investasi bukan dengan mengorbankan kedaulatan kita, tetapi dengan suatu konsepsi yang menyeluruh, yang terintegrasi tentang arah pembangunan masa depan yang dimulai dari laut, menempatkan maritim. Itu yang menjadi ciri unggul dari Ganjar Prof. Mahfud, menempatkan kesadaran kita sebagai negara kepulauan terbesar, negara maritim, dan ini tidak disinggung oleh Pak Prabowo dan Gibran yang lebih berfokus pada daratan. Mas, strategi Mas Gibran juga lagi disorot dengan cara seperti meremehkan lawan lain dengan cara pertanyaannya agak sedikit sulit dan melakukan dengan singkatan-singkatan yang sepertinya tidak dikuasai oleh Pak Maruf Amin, Pak Caimin dan Ya sebenarnya kalau mau punya niat demikian tadi sedikit pernyataan dari Pak Asto ya. Sempat kita wawancara tadi bagaimana kesiapannya yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud ya. Dalam debat kali ini. Ya, tentu saja meskipun memiliki keahlian yang mumpuni di bidang hukum, tapi tetap bisa ekonomi menjawab itu juga masalah-masalah menjadi ekonomi. bagian dari keseharian keilmuan Ya, Pak Mahfud MD. benar. Begitu.